Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan ngebahas input widget, yaitu text field, form, dan validation. Nah, ini tujuannya untuk menguasai input user dan validasi form. Nah, ini penting untuk persiapan nanti bikin form login, register, dan yang lainnya. Nah, untuk text field dasar, kita akan ngebuat sebuah nama gitu ya. Nanti di sini kita buat text field di bagian sini nih. Jadi di dalam text field ini kita buat sebuah widget gitu ya. Lalu di dalamnya ada decorationnya. Decorationnya bisa berupa label teksnya, hint text, lalu border, lalu prefix, icon. Nah di sini yang paling penting itu adalah on change-nya gitu ya. Ini untuk yang dasarnya. Jadi ketika saya ketikkan nama di sini, Dena Medina. Nah, di dalam nilai input ini karena pakai stateful widget, saya bisa langsung render input value-nya gitu apa gitu ya, teman-teman. Jadi bisa langsung dapetin ketika on change value-nya langsung dapat gitu. Lalu ada yang text field yang menggunakan controller, teman-teman. Jadi controller ini cara untuk mengontrol si text field tersebut. Nah, kegunaannya nanti untuk ambil nilai input, terus set nilai dari kode, nanti ngelisten perubahan. Nah, ini wajib teman-teman harus didispose si controllernya ya. Kalau teman-teman udah ngebuat si controller text field-nya gitu ya. Jadi di sini untuk nama dengan controller saya bikin di sini ya, di bagian kedua yaitu text field dan tambahkan controllernya gitu ya. Kita nggak pakai lagi on change-nya gitu. Tapi teman-teman kalau butuh on change-nya langsung di sini, teman-teman bisa juga. Nah, untuk nge-define si name controllernya, kita cukup butuh ini aja. Kita panggil ininya stack editing controller, teman-teman. Nanti teman-teman jangan lupa untuk di-dispose ya, karena biar si memorinya ke clear juga gitu. Lanjut lagi kita akan sini ya. Nah, di sini sudah disediakan untuk mengambil nilai, set nilai, sama nge-clear ya teman-teman. Nah, biasanya untuk text field kita ada beberapa yang harus dikontrol via program gitu ya, via code-nya langsung. Jadi misalnya ini untuk ngambil data, ini data baru. Kita ambil datanya. Nah, untuk nampilinnya udah dapat ya dari langsung dari controller ini ya, name controller dot text. Kita ambil datanya. Lalu untuk ngeset nilainya, nah ini gimana caranya untuk ngeset nilai dari program ke text field. Makanya kita cukup pakai name controllernya di text langsung diisiin value-nya apa gitu. Ketika saya klik set nilai, nah ini tuh langsung nge-replace yang ada di text field-nya ini ya, yang pakai controller. Lalu gimana caranya kalau kita nge-clear lagi si apa namanya stack field-nya gitu, biar jadi bersih lagi. Kita bisa disediakan clear button gitu ya. Kita clear dan name control ini di clear, otomatis udah kehapus semua. Kayak gitu. Lanjut, kita akan ngebahas untuk di bagian input tipe. Jadi, di dalam text field itu ada beberapa input tipenya ya, teman-teman. Jadi, ketika misalnya aku udah bikin email, nomor HP, sama password gitu ya. Dan ini ada tipe inputnya sendiri. Jadi, kita perlu nge-define keyboard tipenya gitu ya. Text input tipe itu tuh langsung ke email address. Nanti otomatis bakal muncul di keyboardnya itu tuh ada add gitu ya. Jadi sesuai dengan input tipenya. Jika number juga bisa langsung. Ini kan untuk nomor HP pakai number ya. Jadi di sini langsung yang munculnya itu si keyboardnya pakai number juga gitu. Lalu untuk password, nah ini untuk password tuh ada namanya obfusc tag gitu ya. Obscure text-nya itu untuk ngebikin si isi value-nya itu jadi titik-titik gitu ya teman-teman.
tapi bisa di off-kan sama di on-kan gitu. Jadi tergantung kita obscure-nya tuh true atau false gitu. Nah, biasanya itu tuh ada di suffix icon buttonnya gitu ya. Kita pakai icon button untuk ngatur obscure passwordnya ini jadi toggle gitu ya teman-teman, true atau false. Nah, jadi bisa ngelihat sama nge-hide si passwordnya. Seperti itu. Lanjut, untuk yang form validation di bagian yang keempat teman-teman, ini tuh kita bungkus dalam widget form gitu ya. Jadi ngegroup text field yang bisa divalidasi. Nah, ini komponennya untuk form widget, untuk pembungkusnya. Nanti ada global key, yaitu form set untuk akses state-nya gitu ya, teman-teman. Jadi, nanti text form-nya, ini bukan text field biasa ya, teman-teman. Jadi, pakai yang text form field. Lalu nanti ada validator function. Nah, biasanya kita coba eksekusi di login biasanya ya teman-teman. Nah, misalnya emailnya gagal gitu ya, nggak sesuai. Terus, nah kayak gini ya. Jadi format emailnya tidak valid atau passwordnya tidak boleh kosong. Nah, cara pakainya kayak gimana? Kita kembali ke kode. Nah, di sini kita akan bungkus semua form itu pakai form widget. Lalu di sini kita jangan lupa buat sebuah key, yaitu key-nya itu global key form state gitu. Lalu di dalam key-nya ini, nah udah langsung tambahin aja key-nya. Lalu di dalamnya child-nya pakai child kolom gitu ya. Nanti isinya text form field. Jadi nanti ketika ada perubahan atau apapun, kita bisa nambahin validator di sini. Jadi bedanya sama bedanya sama yang tadi, yang text field biasa, ini tuh diperuntukkan khusus untuk yang ada validation-nya teman-teman. Jadi teman-teman lebih leluasa nantinya. Dan jangan lupa kalau pakai text form field harus dibungkus sama form biar lebih powerful gitu ya nanti si text field-nya. Jadi nanti di sini validatornya perlu dicek aja teman-teman. Kalau misalnya value-nya null atau si value-nya empty, emailnya tidak boleh kosong teman-teman. Atau si value-nya itu nggak mengandung at gitu ya. Nah, formatnya jadi tidak valid gitu. Jadi secara kasarnya gitu ya. Nah, untuk password itu sama, kita pakai validator dengan ngecek masing-masing gitu ya. Password itu tidak boleh kosong, jadi tidak boleh null atau empty. Dan value-nya tidak kurang dari 6 gitu ya si length-nya. Jadi di sini bisa kita validasi. Nah, caranya untuk nge-triggernya itu gimana gitu ya. Nah, untuk cara nge-triggernya kita butuh yang namanya ini, teman-teman. Kita bikin sebuah button untuk login ya, gitu. Jadi form key-nya ini ambil current state-nya, lalu validate, gitu ya teman-teman. Jadi untuk ngemastiin itu dipanggil si validatornya, gitu. Jadi nanti kalau misalnya value-nya udah nol, oh berarti ini udah save gitu ya, udah aman, udah valid gitulah. Kalau misalnya nge-returnnya text, ini tuh ada error something gitu ya teman-teman. Jadi kita panggil si form key-nya itu current state di validate aja. Nah, nanti kalau semisalnya udah aman gitu ya, ini udah mengandung add, misalnya email.com, terus passwordnya tadi 12345, misalnya aku 5 ya. Nah, passwordnya itu minimal 6 karakter, kayak gitu ya. Nah, kalau kita udah aman, oke. Dan si validate ini ngembaliin value boolean ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau nanti ngecek udah valid atau enggak, teman-teman tinggal cek aja true atau false. Kalau true, saya cuman nampilin show snack bar aja gitu ya. Formnya valid, si prosesnya bisa login gitu ya teman-teman. Oke, lanjut untuk rangkumannya teman-teman. Jadi nanti widget dan kapan dipakainya itu text field itu tuh untuk input yang sederhana. Nah, untuk text form field itu tuh input untuk form ya teman-teman. Jadi udah dibungkus sama widget formnya ini. Nah, ini untuk nge-grouping input dan ngevalidasi. Lalu untuk controller, kontrol value dari kode teman-teman. Kayak gitu ya.
Lalu ada beberapa keyboard tipe ya teman-teman. Jadi ada yang keyboard input tipenya teks, ini untuk yang default, terus untuk yang email address, number, phone number, dan multi-line. Dan tipsnya selalu dispose controller ya, di dispose method, jangan lupa. Terus pakai form plus text form field untuk ngevalidasi teman-teman. Jadi nanti kalau validatornya return null, itu sama dengan valid gitu ya. Nanti validator returnnya string, itu ada error. Seperti itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu di kelas materi selanjutnya.